Febri Putranti, guru SMA Negeri 3 Pontianak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas bimbingan teknis yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Asesmen nasional. Apa asesmen nasional itu? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar, mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ada 3 instrumen utama asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Kita akan bahas satu persatu apa itu instrumen utama dari asesmen nasional. AKM atau asesmen kompetensi minimum mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi peserta didik. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari 3. Contents, yaitu terdiri dari teks informasi yang bertujuan memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua adalah teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengaturan, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perlindungan kepada pembaca. Proses kognitif terdiri dari 3 bagian, yaitu menemukan informasi, berarti mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi agar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi artinya menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengkaitkan isi teks dengan hal lain yang berada di luar teks tersebut. Sedangkan konteks itu ada 3. Personal, ini berkaitan tentang kepentingan pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu masyarakat. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun di masa yang akan datang, yang sifatnya adalah futuristik. Komponen AKM numerasi itu terdiri dari 3 bagian. Konten meliputi bilangan seperti representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, baik yang cacah, bulat, pecahan, maupun desimal. Pengukuran dan geometri ini meliputi bangun datar, mengenal bagaimana menggunakan volume luas, permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik mengenai ukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian ini meliputi pemahaman interpretasi peserta serta menyajikan data maupun peluang. Kemudian aljabar ini meliputi persamaan dan tidak persamaan, relasi, fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Sedangkan komponen AKM numerasi yang kedua adalah proses kognitif, meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteks, itu terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Instrumen utama asesmen yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter berarti kita mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter peserta didik.
Instrumen utama asesmen nasional yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berikut manfaat asesmen nasional. Yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah. Asesmen nasional menghasilkan informasi yang berguna untuk memantau asesmen nasional yang bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Asesmen nasional dapat memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Hasil dari asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya sekedar nilai saja, akan tetapi di tahun 2021 ini hasil asesmen nasional dapat dijadikan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Berikut adalah perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau dilihat dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional digunakan untuk mengevaluasi mutu yang terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kalau dilihat dari jenjang penilaian, ini meliputi untuk asesmen nasional jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar, dan menengah. Sedangkan ujian nasional, jenjang penilaiannya meliputi SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK saja. Kalau dilihat dari level siswa, asesmen nasional ini, level siswanya berada di tingkat atau kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional berada di tingkat akhir pada setiap jenjang. Jadi bedanya kalau asesmen nasional ini 1 tahun sebelum mereka pada tahap tingkat akhir di setiap jenjangnya. Subjek siswanya, kalau asesmen nasional ini subjek siswanya berdasarkan survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional, semua siswa diwajibkan mengikuti ujian nasional. Model soal untuk asesmen nasional dapat berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, maupun uraian. Sedangkan pada ujian nasional, model soalnya berupa pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika tingkat SMA maupun SMK. Kalau dilihat dari sasaran penilaian, pada asesmen nasional ini meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaiannya hanya penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu. Untuk metode penilaian, asesmen nasional ini menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSIT. Sedangkan ujian nasional bisa menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT.
Siapa saja yang bisa menjadi peserta asesmen nasional? Jadi untuk kriteria peserta asesmen nasional ini meliputi seluruh satuan tingkat pendidikan, walaupun tidak semua murid karena diambil secara sampel atau acak. Dan pemilihannya ini dapat dilakukan untuk peserta didik yang berada di kelas 5, 8, dan 11, di mana setiap peserta didik akan mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ayo ikut program BIMTEK Asesmen Nasional. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita terlebih dahulu membuka web browser. Bapak dan Ibu bisa membuka salah satu web browser. Contohnya di sini adalah saya menggunakan web browser Google Chrome. Walaupun kita tahu web browser itu banyak sekali. Ada Safari, kemudian ada Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita masukkan situs dari gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah masuk di portal gurubelajar.kemdikbud.go.id, di sini ada pilihan. Kita pilih yang seri asesmen kompetensi minimum. Tapi terlebih dahulu kita masuk dulu ya. Nah, pada saat masuk ke portal ini, alangkah baiknya kita klik masuk. Kemudian di sini ada alamat surel dan kata sandi. Nah, alamat surel ini Bapak Ibu bisa memasukkan alamat user dan password yang terdapat di SIM PKB. Jangan lupa passwordnya juga dimasukkan ya Bapak Ibu. Kemudian klik masuk. Bapak Ibu silakan pilih salah satu menu yang ada di sini karena kita akan mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Silakan klik Asesmen Kompetensi Minimum, klik selengkapnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA atau SMK. Klik daftar. Nah, di sini ada pilihan angkatan 6 atau angkatan 7. Pilih salah satu. Dan yang harus diingat, untuk memilih angkatan yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu adalah waktu tanggal pelaksanaan BIMTEK tersebut. Usahakan jadwal BIMTEK tidak bertentangan atau berbentrok dengan kegiatan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa fokus dalam mengerjakan BIMTEK ini dan dapat menyelesaikan beberapa asesmen yang ada di dalam BIMTEK ini sebelum tanggal batas akhir pengerjaan tugasnya. Kemudian klik daftar. Nah, di sini ada warning sebagai persetujuan bahwa BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SMA atau SMK angkatan 6.
kemudian tinggal pilih ya. Di sini akan muncul Anda berhasil mendaftar sebagai BIMTEK Guru Belajar Kompetensi Minimum Angkatan 6 yang dimulai pada 29 Januari 2021 sampai Selasa 2 Februari 2021. Jika Bapak Ibu berubah pikiran, bisa juga klik jadwal. Nah, sini ada pilihannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, karena ini belum dimulai pelaksanaannya hari Jumat, maka nanti silakan Bapak Ibu menunggu sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan Bapak Ibu pilih. Oke, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya tayangkan. Semoga dalam video tadi akan menumbuhkan rasa keinginan tahu kita untuk lebih belajar dan belajar lagi. Salam guru belajar.